Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi dan juga PC yang sudah ada di sini, serta di sini box-boxnya semua nggak komplit ya, karena beberapa part dia itu menggunakan serinya try, bukan baru box. Jadi nggak ada di sini untuk beberapa box, seperti contoh dari segi prosesornya, VGA dan juga hard disk. Ya mungkin seperti itulah. Tapi yang lainnya dia itu ada, seperti contoh yang ada di sini untuk beberapa. Dan di sini saya pakai PC menggunakan Core i3 Gen 10 10105F yang tray, dan juga GTX 1050 Ti itu baru ya, baru tapi low spec ya, nggak pakai tray sih, tapi garansi masih aman sampai di 2025, garansi 3 tahun ya, kurang lebih seperti itu. Udah lama sekali saya tidak merakit PC menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1050 Ti yang ada di sini, udah lama banget. Dan di sini satu market PC dengan harga 5.560.000. Apakah worth it atau tidak di harganya yang ada di sini? Kalau di video sebelumnya tersebut menggunakan RX 580, tetapi kalau yang ini menggunakan GTX 1050 Ti. Tapi dari segi performa ya bagusan RX 580 sih, yang mereknya Ice Rig yang harganya 1 jutaan lah. Tapi dari segi performa editing maupun rendering video lebih bagusan menggunakan GTX 1050 Ti kalau menurutku pribadi. Ya kurang lebih seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gaming maupun render video, jangan lupa klik subscribe teman-teman, pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, di sini saya menggunakan Core i3 Gen 10 10105F ya, seperti biasa lah. Untuk lebih murah memakai yang try dengan harga sekitar 950.000. 4 core 8 thread udah paling worth it sekali di harga paling bawah untuk Core i3 Gen 10. Masih rekomen lah untuk tahun ini, dengan performa kencang dan juga harga termurah 950.000, dan tidak ada boxnya yang ada di sini ya. Selanjutnya saya menggunakan motherboard dari MSI H510MA Pro, nggak ada boxnya juga yang ada di sini. Membeli second dan juga low spec kan lah, tidak ada box, dengan harga sekitar 850.000. Harganya juga naik untuk beberapa part second, seperti contoh di H410 maupun H510. Tapi kalau yang ini 510 udah support Gen 11, jadinya aman lah, Gen 10 dan juga Gen 11. Apalagi mereknya MSI, ada tepuk LED yang fiturnya sangat bagus sekali untuk pemula. Selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini. Ini saya menggunakan Kingston Vari yang serinya BIS 8GB 3200 untuk kecepatannya. Cuma memasang 8GB aja, seperti contoh yang ada di sini slotnya. Untuk kedepannya dia itu akan upgrade ke 16GB, tinggal ditambah 8GB aja, jadinya simple sih. Dengan harga sekitar 400.000 kurang lebihnya yang ada di sini. Ini requestan dari usernya, dia itu pengen 8GB dulu, untuk kedepannya ditambah 8GB lagi, jadi 16GB. Selanjutnya juga saya menggunakan SSD NVMe yang ada di sini, dan ini adalah SSD NVMe Phenom RX 512GB. Udah sangat bagus dan juga garansinya aman dari Asyara ya, dengan harga sekitar 450.000 untuk 512GB. Harga murah, garansi 3 tahun, jadi ini aman dan juga bagus lah. Udah saya review di video sebelumnya bermerek Phenom RX, dan juga ada di sini untuk penampakannya, ada lampu hijaunya lah. Selanjutnya untuk tambahan saya butuh menggunakan harddisk juga 500GB yang ada di bagian dalam sini. Ini harddisk second ya, bukan harddisk baru reverse ping, jadinya aman. Yang membedakan dengan reverse ping sama yang baru, kalian bisa melihat dari segi serial numbernya, dia ada Sentinel, dan juga dari segi stiker yang ada di body harddisknya. Dia itu biasanya kalau yang asli dia itu sama, kalau yang baru reverse ping dia itu biasanya berbeda ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini harddisknya dengan harga 180.000, itu second ya, 500GB udah saya tes, dia itu bagus. Selanjutnya saya menggunakan CPU cooler yang ada di sini, Jonespo CR1200E, yang dimana berbeda seperti yang 1200. Kalau yang ini 1200E ya hampir-hampir sama lah dari segi performa, cuma beda di RGB-nya aja. Dengan harga 110.000, dengan fan-nya tersebut yaitu 9 cm bukan 12 cm, tapi sudah cukup lah untuk mendinginkan Core i3 Gen 10 daripada menggunakan stock cooler Intel. Ini masih bagus. Selanjutnya saya menggunakan power supply yang ada di sini, Aerocool United Power 500W. Udah lama sekali sih aku nggak memakai ini ya, karena saat ini jarang merakit untuk PC low end, jadinya jarang memakai ini, jadi ya nggak masalah. Tapi untuk mengangkat GTX 1050 Ti udah lebih dari cukup. Dengan daya taja habis ini, untuk buat paling tingginya berapa, di bawah 200 sih kalau nggak salah ya, jadinya aman lah. Kalau yang ini kan 500W United Power 80+W dengan harga sekitar 460.000. Selanjutnya saya menggunakan casing yang ada di sini. Ini adalah casing Deep Gaming Swans dengan harga sekitar 470.000.
Di bagian sampingnya tersebut ada power supply cover supaya tahu kelihatan power supply apa yang kalian pakai, dan juga di sini tipenya MATX bukan yang ATX, jadi lebih simpel lah. Serta di bagian atasnya sini juga bisa memakai liquid cooler karena ada space di bagian sininya, jadi nyaman ya, kurang lebih seperti itu. Cuma berwarna hitam aja kalau nggak salah untuk Cube Gaming fans. Dan yang terakhir saya menggunakan fan Cube Gaming tambahan cuma satu di bagian belakang ini dengan harga sekitar 30.000. Bisa dibilang murah lah untuk yang ada di sini, copotan dari fan casing Cube Gaming sendiri. Jadi ya sama-sama Cube Gaming sih, di bagian depan Cube Gaming, di bagian belakang Cube Gaming. Kurang lebih seperti itu. Untuk sirkulasi udara lebih bagus. Kalau ingin lebih bagus lagi, tambah 2 di bagian atas yang ada di sini. Tapi yang menghemat budget 4 udah lebih dari cukup lah, seperti contoh yang ada di sini penampakannya. Oh ya, aku lupa untuk VGA saya menggunakan GTX 1050 Ti bermerekkan MSI dual fan. Dia tuh baru ya, kalau baru tersebut dia tuh masih mulus sama sekali, tidak ada debu sama sekali juga, serta garansinya juga masih aman sampai di 2025 dengan harga sekitar 1,6 juta lah. GTX 1050 Ti yang penting bukan second, serta dia tuh tanpa power pin, jadinya lebih irit lah, berbeda seperti yang pakai power pin ya, kurang lebihnya seperti itu, dengan tampil menarik berwarna hitam dan juga putih yang bermerekkan MSI serta garansinya WPG, jadinya aman untuk yang ada di sini. Untuk mengklaim garansi tinggal fisiknya aja, tanpa box dia tuh bisa untuk di WPG. Kurang lebihnya seperti itu untuk paparnya yang ada di sini dengan harga 5,560.000. Apakah worth it atau tidak untuk gaming dan juga editing render video? Dengan Anda lihat aja habis ini untuk reviewnya. Itu aja dari saya, lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windowsnya yang dimana saya menggunakan SSD Phenom RX NVMe, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya. Dan dia mendapatkan 20 detik, terbilang standar cepat kalau yang ini. Kalau NVMe di 15 detik biasanya, tapi kalau yang ini di 20 detik masih terbilang cepat daripada memakai hard disk. Tapi terkadang di berbeda PC, berbeda kecepatan meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama, Phenom RX. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, dan juga suhunya. Yang pertama NVMe-nya dulu, dia tuh 100% semua, dan juga Note-nya dia tuh perfect. Serta suhunya 39 derajat, terbilang dingin kalau yang ini, di bawah 40 derajat dari segi suhu NVMe. Lanjut ke hard disknya, dia tuh juga sama 100% semua, dan juga Note-nya dia tuh perfect. Serta suhunya 30 derajat, terbilang dingin kalau yang ini, menggunakan hard disk second Seagate. Lanjut ke Crystal Disk Mark, untuk mengecek kecepatan dari segi SSD NVMe Phenom RX. Untuk yang ini membacanya mendapatkan di 1913 dan juga menulisnya di 1451. Dan jika kita bandingkan yang ada di websitenya, dia tuh up-to-nya 1900/1700. Dan kalau kita bandingkan dari segi membacanya dia itu melebihi 13, kalau menulisnya dia itu kurang sekitar di 200-an. Jadi bisa dibilang ini hampir-hampir sama dan sesuai lah untuk yang ini, SSD NVMe Phenom RX. Lanjut ke HW monitor, yang dimana saya menggunakan Junspo CR1200E untuk mendinginkan Core i3 Gen 10. Untuk minimal yang mendapatkan di 32 derajat, dan juga maksimalnya mendapatkan di 74 derajat. Minimalnya saya cuma diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain, di yang mentok paling bawah di 32 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Dan juga maksimalnya saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut, dan yang mentok paling tinggi di 74 derajat terbilang masih aman juga untuk yang ini, di bawah 80 derajat. Untuk bermain game jangka panjang masih aman. Lanjut ke Geekbench R15, untuk OpenGL mendapatkan di 105 fps, menggunakan GPU GTX 1050 Ti 4GB.
serta CPU mendapatkan di 865 CP di kalangan 4 core 8 thread. Lanjut ke gamingnya, yang pertama di GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan di 90 fps untuk rata-ratanya. Kalau yang ini di game GTA Roleplay, juga masih aman lah di settingan medium aja. Bisa mendapatkan di atas 60 fps kurang lebihnya seperti itu di game GTA 5 maupun di Roleplay. Lanjut ke game Valorant. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan di 183 fps. Ini juga masih aman di atas 100 fps di game rata kanan. Kalau yang ini gamenya terbilang ringan, jadinya aman lah untuk game Valorant. Lanjut ke Need for Speed Heat. Settingan 1080p dan juga settingan low, dia mendapatkan di 35 fps. Untuk yang ini ya masih standar lah di 30-an fps untuk bermain game. Kalau ingin lebih smooth, silahkan setting ke 720p di game Need for Speed Heat. Lanjut ke game Apex Legends. Settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 76 fps. Ini juga masih aman di settingan medium di tengah, masih mendapatkan di atas 60 fps. Terbilang nyaman lah untuk yang ini. Lanjut ke Battlefield 5. Settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 46 fps. Ini juga masih aman ya di atas 30 fps. Kalau ingin lebih smooth, silahkan setting ke 720p supaya bisa mendapatkan di 60 fps untuk bermain gamenya. Yang terakhir dari segi game Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 91 fps. Ini pun juga masih aman di atas 60 fps di game Dota 2. Terbilang masih ringan lah di game ini. Lanjut ke render video menggunakan Adobe Premiere 2020, menggunakan video 9 menit 36 detik di Full HD. Dan saat proses di render, dia itu mendapatkan 3 menit 11 detik dari segi durasinya, menggunakan GPU render CUDA Core dari GTX 1050 Ti. Lanjut dari segi dayanya, untuk yang ini minimal yang mendapatkan di 54 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, diam aja, dia mentok paling bawah di 54 watt, terbilang ini irit di bawah 60 watt. Dan kalau maksimal yang mendapatkan di 161 watt. Untuk yang ini saya uji di game Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga settingan high, dia mentok paling tinggi di 161 watt. Bisa dibilang ini masih irit di bawah 200 watt untuk bermain game di full loadnya. Jadi aman lah menggunakan power supply Aerocool 500 watt yang wide, seperti contoh yang ada di sini. Lanjut ke kesimpulannya, di harga 5,5 juta untuk bermain game ini udah bagus. Tapi kalau ingin lebih bagus, silahkan tambah RAM di 8GB untuk menjadi dual channel di 16GB kit. Karena kalau single channel di 8GB maupun di 16GB ya, itu yang single channel khususnya, performanya kurang bagus di sekitar 15% lah. Kalau dibandingkan dengan dual channel 16GB maupun di 8GB, lebih bagusan dual channel daripada single channel. Jadi bisa ditotal di 6 juta lah untuk rekomennya. Meskipun yang ini cuma di single channel aja, tinggal ke depannya di upgrade tambah 1 keping 8GB DDR4. Dan apalagi performanya dia itu juga irit daya, menggunakan GTX 1050 Ti di bawah 200 watt untuk full loadnya. Dengan tampilan hitam RGB, kurang lebihnya seperti itu. Dan semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal Anda beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua, atau penampakan PC yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.